Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Alfandi selaku dosen mata kuliah Praktikum Hidobah. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya di kelas KPI B3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang perjalanan untuk melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Berhubung pemuda tersebut duduk dan bersandar di bawah pohon besar untuk istirahat sejenak. Pemuda tersebut sangat lelah hingga ia tertidur lelap sampai-sampai lupa tidak mengikat untanya. Kemudian untanya pergi dan menghampiri sebuah ladang. Ladang tersebut milik seorang sang kakek. Tak lama kemudian, sang kakek menghampiri ladang tersebut dan kaget melihat ada unta yang sedang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di ladang tersebut. Sang kakek berkata, "Kenapa ladangku seperti ini?" Lalu dengan emosi, dengan marah-marah, kakek tersebut membunuh untanya. Kemudian, saat pemuda terbangun, dia baru sadar kalau untanya belum diikat. Lalu pemuda tersebut mencari untanya dan tiba di sebuah ladang. Pemuda tersebut melihat untanya sudah terkapar mati. Akhirnya pemuda tersebut menghampiri sang kakek dan berkata, "Wahai kakek, kenapa kamu membunuh untaku?" Jawab sang kakek, "Untamu telah merusak ladangku. Untamu telah memakan semua hasil buah-buahan dan sayur-sayuran di ladangku." Jawab dari sang pemuda tersebut, "Wahai kakek, jika kamu mau, saya bisa mengganti seluruh kerugianmu, tidak harus membunuh untaku." Dengan sangat marah dan emosi, pemuda tersebut membunuh sang kakek karena sang kakek telah membunuh unta kesayangannya. Kemudian datanglah dua anak sang kakek tersebut. Dua anak tersebut berkata kepada pemuda, "Wahai pemuda, kenapa kamu membunuh Wahai pemuda, kenapa kamu membunuh ayahku? Apa salah ayahku?" Jawab sang pemuda tersebut, "Ayahmu telah membunuh unta kesayanganku." Kemudian dua anak tersebut tidak terima karena ayahnya telah dibunuh oleh sang pemuda. Akhirnya dua anak tersebut membawa sang pemuda kepada khalifah untuk dimintai pertanggungjawaban. Kan karena saat itu hukum mati harus dibayar mati. Pemuda tersebut minta maaf dan meminta izin kepada khalifah. "Wahai khalifah, aku ini orang jauh. Aku ingin meminta izin kepada orang tuaku. Besok aku akan menepati janjiku untuk hukum penggal." Nah, terus khalifah menjawab, "Wahai pemuda, siapa yang akan menjaminmu jika besok kamu tidak datang?" Lalu ada sahabat yang mengacungkan tangan, "Wahai khalifah, saya yang akan menjamin pemuda tersebut jika esok dia tidak datang." Nah, terus keesokan harinya, dari ujung padang pasir muncullah pemuda tersebut. Lalu khalifah bertanya, "Wahai pemuda, kenapa kamu datang? Padahal kalau kamu mau, sudah ada orang yang menjaminmu." Jawab sang pemuda, "Wahai khalifah, aku tidak mau di masa Rasulullah ada orang yang tidak menepati janji." Lalu khalifah bertanya lagi kepada sahabat, "Wahai sahabat, kenapa kamu menjamin padahal kamu tidak mengenalnya, kamu tidak tahu siapa dia?" Sahabat pun menjawab,
Wahai Khalifah, aku tidak mau di masa Rasulullah ada orang yang tidak saling tolong menolong sesama padahal meskipun dia tidak kenal. Kemudian dua anak tersebut menghampiri Khalifah dan berkata, Khalifah, aku akan bebaskan pemuda tersebut dari hukum penggali ini. Lalu Khalifah bertanya lagi, kenapa kamu membebaskannya? Anak tersebut menjawab, aku tidak mau, aku tidak ingin di masa Nabi, di masa Rasulullah ini ada orang yang tidak bisa saling memaafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling memaafkan, sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal hafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Dari kisah ini kita dapat mengambil 3 hikmah, yaitu yang pertama, jadilah orang yang bisa menepati janji. Yang kedua, jadilah orang yang bisa menolong sesama meskipun tidak mengenal siapapun itu orangnya. Yang ketiga, jadilah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang lain telah berbuat salah besar pada kalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.